satu tulang korban dipatahkan oleh SCP-323-1 sehingga bisa sampai ke sumsum di dalamnya. 323-1 kadang-kadang tampaknya mencoba dan menolak pengaruh tengkorak Wendigo. Rekaman tambahan menangkap makhluk yang mengatakan, "Harus tidak makan. Saya harus makan. Sangat lapar. Jadi kesepian." Kata makhluk itu kemudian diikuti dengan suara memakan tubuh itu. "Sendiri lapar. Harus makan. Harus makan semuanya. Saya harus makan untuk tahu kehangatan. Sangat ingin. Harus makan." Tampaknya Wendigo punya perjuangan internalnya sendiri, mungkin menunjukkan bahwa masih ada sesuatu yang tersisa dari manusia yang mengenakan tengkorak, dan bahwa jauh di lubuk hati mereka berjuang melawan dorongan kanibalistik mereka. Tapi di mana tepatnya organisasi menemukan SCP-323, dan apakah itu benar-benar tengkorak Wendigo yang sebenarnya makhluk terkenal dari legenda Amerika Utara? Pada tahun 1997, organisasi SCP mengirim data semen ke Danau Bittern di Saskatchewan, Kanada. Ada laporan tentang komunitas lokal yang membunuh individu dan meninggalkan tubuh mereka di hutan untuk menenangkan makhluk berbahaya yang tinggal di dekatnya. Makhluk ini, seperti yang kemudian ditemukan, adalah jelmaan dari SCP-323-1. Seseorang telah menemukan tengkorak itu dan menyerah pada pengaruhnya, meletakkannya di kepalanya dan berubah menjadi monster. Sejak itu, penduduk setempat telah membunuh orang dan mempersembahkan mayat mereka sebagai makanan, takut akan apa yang akan terjadi jika mereka tidak melakukannya setelah dibesarkan dengan legenda Wendigo. Agen organisasi SCP dapat menangkap binatang itu, namun itu mati karena kelaparan saat diangkut kembali ke penahanan. Mereka juga menutupi kematian baru-baru ini di daerah itu dengan memberikan amnesti kepada penduduk setempat dan membuat cerita karangan tentang seorang pembunuh berantai yang tidak dikenal. Sebelum ini, James Namagus, seorang pria lokal yang terlibat dalam pembunuhan, dibawa untuk diinterogasi. Anehnya, dia tetap tenang saat diwawancarai, tapi mengakui bahwa dia telah membantu memindahkan mayat yang ditawarkan sebagai makanan untuk SCP-323-1 atau begitu dia menyebutnya, Wendigo. Menurut James, sebuah cerita lokal di antara orang-orang Cree menceritakan tentang pria yang pernah mencoba mengendalikan Wendigo dan bahkan mungkin menjinakkannya melalui persembahan makanan. Entah James dan sesama penduduk setempat memiliki niat yang sama atau tidak, perhatian utama mereka adalah menjaga diri mereka tetap aman. Dia menggambarkan pertemuan pertama dengan makhluk itu. Seorang pria kacau berjalan keluar dari hutan, membunuh teman-teman kami tepat di depan kami. Kadang-kadang itu akan menatap lebih dari yang akan membuatnya untuk membunuh, mencoba untuk berbicara denganmu. Itu berbisik kepadaku, "Bemisto, datang dan makan." Itu membuatku menggigil sampai ke tulang-tulangku. Saat wawancara berlanjut, James mengklaim bahwa dia merasa seperti dia memahami pria kacau ini. Dia menggambarkan perasaan seperti Wendigo mendorongnya untuk membunuh, bahwa makhluk itu akan membantunya lewat ketika waktunya tiba. James memberitahu dokter organisasi yang menanyainya bahwa dia telah mendengar makhluk itu di benaknya dan merasa makhluk itu mengawasinya hampir terus-menerus. Mr. Namagus menyatakan bahwa dia berharap dengan membunuh orang sebagai persembahan kepada Wendigo, keluarganya sendiri akan terhindar. Seperti penduduk setempat lainnya, James Namagus diberi amnesti untuk melupakan semua tentang makhluk itu dan pembunuhan yang dia lakukan. Sejauh ini, tidak ada staf organisasi yang mengalami efek perilaku serupa dengan yang dijelaskan James. Mereka yang bekerja dengan SCP-323 atau telah menyaksikan SCP-323-1 telah merasakan makhluk itu berkomunikasi dengan mereka atau mendesak mereka untuk membunuh atas namanya. Pada akhirnya, siapa yang bisa mengatakan jika SCP-323 adalah tengkorak Wendigo seperti yang ada di legenda? Sepertinya memang begitu, tapi tanpa cara untuk mengetahui dengan tepat berapa usia tengkorak itu. Mungkin itu sebenarnya kebalikannya dan legenda Wendigo yang muncul itu dari SCP-323-1 yang pertama kali ditemukan oleh budaya asli Amerika Utara ratusan tahun yang lalu. Satu hal yang pasti, jika kamu pernah menemukan tengkorak dengan tanduk tinggi, kamu harus mencoba untuk tidak memakainya. Jika tidak, kamu mungkin tidak akan merasa sebagai dirimu sendiri lebih lama lagi. Sekarang, tonton SCP-3166 Serangan Monster Garfield Gorefield dan SCP-2317 Pemakan Dunia atau Pintu ke Dunia Lain untuk SCP yang lebih mengerikan yang akan menghantui mimpimu.